Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi dan banggakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kurang semangat ini. Saya kasih doa ya, yang menjawab salam saya. Insya Allah diberikan kemudahan, kelancaran, rezeki, jodoh yang lancar, dapat kampus yang terbaik. Kemudian ranking 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Kalau saya bilang apa kabar, jawabannya alhamdulillah, luar biasa. Hebat. Halo, apa kabar semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Hebat. Hebat. Alhamdulillah kita sudah dapat berkumpul di ruang virtual ini. Sebelumnya saya Bapak cek dulu ya untuk yang kehadirannya di Zoom Meet-nya. Dia sudah lengkap semua. Oke. Selanjutnya kita akan belajar hari ini, tapi sebelumnya saya pengen tahu mengenai ini saya ingin nyapa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Oke. Wah, Bapak ganteng pakai kopiah. Ya, Nak Firman. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, untuk membangkitkan motivasi kita sama-sama mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Untuk teman-temanku yang adik-adikku atau anak-anakku yang saya sayangi, ambil posisi duduk siap untuk mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Tuhan tanahku, hiduplah aku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Indonesia Raya. Baik teman-teman, dibiasakan untuk duduk seperti biasa lagi. Tadi saya agak kelewatan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Untuk yang pertama mungkin
saya minta kepada Nak Firman untuk memimpin doa pada pagi hari ini yang cerah ini. Silakan, Nak Firman. Ya, Pak. Siap. Ya, teman-teman semuanya, agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, utamanya lebih baik agar pembelajaran ini dimulai dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Selesai. Sikap, bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Nak Firman telah memimpin doa. Oke, di sini saya sebelum kita memulai pembelajaran, ada sebuah kata motivasi dari Presiden Amerika Serikat ke-35. Beliau mengatakan, ask not what your country can do for you, ask what you can do for you, your country. Ada yang tahu artinya? Artinya adalah, jangan tanyakan apa yang negara bisa berikan untuk Anda, tapi tanyakan apa yang Anda bisa berikan untuk negara. Jadi mungkin kalian sudah ada yang dapat KJP, mungkin kan dapat fasilitas dari pemerintah, internet, negara sudah berikan. Sekarang tinggal kalian harus bekerja keras untuk bisa membangun negeri ini tercinta. Karena kalian adalah generasi-generasi penerus bangsa dan generasi pembawa perubahan bangsa. Jadi tetap semangat semuanya. Oke, kita lanjutkan. Pada pertemuan kali ini, ya kita akan membahas sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ya tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia mengenai wilayah negara kita, kemudian tentang kedudukan warga negara dan penduduk, juga tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan, dan terakhir sekarang di subbab terakhir kita akan belajar sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Jadi kita harus tahu ya mengenai ketentuan-ketentuan mengenai sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita lihat dulu peta materi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yaitu kita akan diajak menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Di antaranya mengenai sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Dan submaterinya ada substansi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia dan kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Nah, ini topik yang cukup menarik buat kita, apalagi negara kita ini negara yang luas, wilayahnya sangat luas, dan kita perlu menjaga itu semua. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi, maksudnya adalah diharapkan setelah kita belajar materi ini, anak-anakku semua bisa mengidentifikasikan sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Dan yang kedua, menganalisis pasal-pasal yang mengatur tentang sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Nah, coba yang dua tolong bacakan kepada Adinda Nurliana. Ada Adinda Nurliana? Baik, Pak. Nah, Ada, Pak. ada. Adinda Nurliana ini salah satu murid yang rajin di kelas saya ini. Terima kasih, semangat. Pak. Yuk. Ya. Selanjutnya menyajikan hasil telaah isi analisis tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur sistem pertahanan dan keamanan. Yang keempat, mengomunikasikan hasil telaah isi analisis tentang ketentuan Undang-Undang NRI tahun 1945 yang mengatur sistem pertahanan dan keamanan. Oke, terima kasih Adinda Nurliana. Ya, jadi tadi sudah dibacakan ya indikator pencapaian kompetensi. Jadi diharapkan kalian bisa menguasai, dan yang paling penting
nanti bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan. Yang pertama kita membahas mengenai substansi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Substansi ada yang tahu nggak sih? Sebelum kita masuk, arti daripada kata substansi. Mungkin terdengar masih asing. Coba siapa yang tahu? Nak Firman atau Nak Belman yang ganteng? Siapa yang tahu? Ya, substansi itu Pak, itu bagian daripada contohnya seperti ini lembaga-lembaga ya seperti presiden, DPR dan sebagainya Pak, itu aja. Ya, substansi. terima kasih Nak Belman, bagus. Sudah berani Iya aktif. Pak. Di substansi itu maksudnya adalah hal yang pokok, inti dalam pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. Nah, saya ingin membangun sebuah keaktifan belajar di sini dan keterlibatan kalian. Saya ingin bertanya kepada kalian, mengapa negara kita sangat memerlukan sistem pertahanan keamanan Republik Indonesia yang kuat? Mungkin apa sih alasannya? Kenapa sih perlu adanya sistem pertahanan dan keamanan? Padahal kalau kita tahu mungkin negara kita kuat-kuat orangnya kok. Ada yang tahu? Kenapa diperlukan sistem? Saya Pak. Ya. Halo Pak. Halo, iya. Ini pasti suaranya Adinda Danik ya? Saya kenal banget. Iya Pak, saya Pak. Iya. Ayo. Danik. Saya mau coba jawab Pak. Boleh. Jadi kalau di sini mengapa negara kita sangat memerlukan sistem pertahanan, kan negara kita luas ya Pak ya? Iya. Nah, karena luas ini kan tentunya banyak ancaman supaya negara kita tetap ini Pak terjaga kedaulatannya Pak. Kira-kira begitu Pak. Ya, gimana Pak? Tepat sekali, Adinda Danik, betul. Jadi karena wilayah kita yang luas, artinya di situ potensi ancaman sangat tinggi. Bahkan negara kita sangat kaya. Nah, coba kita lihat, simak video berikut ini. Yuk, teman-teman, kita lihat video berikut ini. Simak ya. Kita akan melihat alasan sih, kenapa harus ada sistem pertahanan keamanan negara kita yang kuat. Beberapa kali diterpa badai. Ya. Nah, ini ya. Kita pernah mengalami meretakan DITI. Jadi kita harus paham sejarah dulu teman-teman. Ya, kalau kita paham sejarah, kita bisa tahu kenapa sih alasannya. Nah, ya. Oke. Oke. Ya, itu ya. Kira-kira seperti itu sejarahnya, dan juga selain tadi sejarah di masa lampau ketika awal kemerdekaan kita, yang sekarang terjadi nih ya, berbagai ancaman dari luar dan berbagai ancaman dari dalam negeri. Ya. Dari luar negeri kita bisa lihat sekarang di depan layar kalian, di Laut Cina Selatan sedang memanas nih sekarang. Kemudian maraknya pelanggaran zona ekonomi eksklusif. Karena wilayah kita sangat luas, banyak kapal-kapal asing yang berusaha untuk melanggar itu dan mengambil hasil kekayaan laut kita. Dan isu tentang batas wilayah yang digeser di wilayah perbatasan Malaysia. Pertama Malaysia bagian timur, yang di Kalimantan itu. Aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional, ya, yang sering terjadi. Dan dalam negeri ternyata juga ada teman-teman. Ya.
yaitu gerakan separatis di Papua yang banyak menewaskan korban. Bahkan baru-baru ini saudara kita sebangsa dan setanah air, prajurit kita tewas tertembak. Kemudian berita-berita hoax di media sosial, banyak sekali ya berita-berita nggak benar, harus kita saring. Kemudian upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain, yang ekstrim, contohnya komunisme. Kemudian yang terakhir ada keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran HAM. Ya, di mana-mana masih ada banyak orang yang dipersekusi, banyak orang yang sekarang di beberapa tempat mengalami perundungan, dan masih banyak lagi sebenarnya teman-teman. Itulah kenapa kita harus punya sistem pertahanan keamanan yang kuat. Nah, berdasarkan pandangan hidup bangsa dan kenyataan tersebut tadi, maka sistem pertahanan dan keamanan yang kuat menjadi harga mati untuk menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap setiap ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri. Supaya apa? Supaya tercapainya tujuan nasional. Ada yang tahu nggak tujuan nasional? Masih ingat nggak? Terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pak. 45, alinea keberapa? 1945, Pak. Ya, alinea keberapa? 4, Pak. Alinea keempat, coba. Siapa itu tadi? Adinda siapa Saya, tadi? Pak. Adinda Elsa. Pak. Ayo, Elsa sayang. Coba sampaikan tujuan Salah nasional. satunya ikut melaksanakan perdamaian dunia, Pak. Wah, oke. Betul. Apa lagi? Lo kok nggak urut ya? Ada 4 loh. Ya, dibaca lagi ya, Dinda Elsa sayangku. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada gambaran sedikit, ada gambar kekuatan militer Indonesia tuh. Pak Guru. Tuh, ada 800.000 tentara. Kita punya peralatan yang cukup lengkap sebenarnya. Bahkan prajurit kita berprestasi di mana-mana dan sering mengirimkan pasukan perdamaian PBB. Contoh ya, kita sudah mulai hebat, apalagi di bawah pemerintahan Pak Jokowi sekarang dan juga Menhan Pak Prabowo. Nah, selain tadi mengenai maknanya atau pengertiannya, yang penting juga di sini adalah dasar hukum. Nah, pasal berapa? Pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5 UUD 1945 tentang sistem pertahanan dan keamanan negara. Kenapa sih harus ada dasar hukum? Dan tahu nggak? Kenapa harus ada dasar hukum? Kenapa udah nggak usah aja? Kenapa harus diatur ada dasar hukumnya? Supaya apa sih? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Oh, apa-apa dasar hukumnya ada. Supaya apa? Jelas, Pak. Nah, supaya jelas, betul, Adinda Danik. Supaya jelas dan ada jaminan kepastian di situ. Dan ada pedoman di situ bagi rakyat Indonesia, bagi pemerintah juga. Oke, nah isinya apa? Isinya pasal 30 ayat 1 sampai 5 ya. Di antaranya ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Tuh, berhak dan wajib loh. Nggak main-main ini. Yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, di mana tentara Indonesia dan kepolisian negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi nggak cuma TNI dan Polri, rakyat juga harus. Ayat 3, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan melihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ya, nanti bisa dibaca lagi di undang-undangnya yang udah diamandemen ya. Nah, ini yang keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Area melindungi dan mengayomi melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Dan yang kelima, ayat kelima nih, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan
menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan keamanan diatur dengan undang-undang. Jadi nggak sembarangan. Jadi tidak bisa sewenang-wenang. Oke, ya, isi dari pasal 30 ayat 1 sampai 5. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ya. Kalau tidak ada kita lanjut. Nah, nanti ada gambar di situ. Ini contoh kemanunggalan TNI dan Polri dan juga rakyat ya. Ini sebagai bukti bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan. Kita harus kuat. Polri, TNI, dan masyarakat. Ketentuan di atas menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh WNI, warga negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi masyarakat sipil. Nah, ini generasi muda kita ini, generasi Y, Z, kita nih harus cinta kepada negara, berani berkorban. Jangan cuma berkata-kata, tapi dengan tindakan. Nah, sangat bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara. Jangan ada kata saya, aku atau dia. Yang ada adalah kita, karena kita adalah Indonesia, Indonesia Raya. Gitu ya, kira-kira. Nah, lalu sistem apa sih yang digunakan oleh negara Indonesia untuk mengusahakan pertahanan dan keamanan? Ada yang tahu nggak? Sistemnya apa sih? Itu sudah baca, kemarin kan sudah saya share di grup Telegram materinya. Jadi sudah pada baca ya, harusnya. Ada yang tahu sistemnya apa? Dari teman-teman yang hebat-hebat ini, calon-calon generasi penerus bangsa, calon-calon pemimpin bangsa ini, ayo, siapa yang tahu? Mungkin di antara kalian yang jadi pejabat nanti, jadi presiden, menteri pertahanan, diharapkan itu. Ya, siapa yang bisa menjawab? Sis, An? Sis Angka merata. Tadi dia mau jawab tuh. Ya, oke. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Jadi merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara meliputi seluruh rakyat Indonesia. Ya, segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Tuh ya, jadi tidak terpisahkan. Kalau kita bersatu, apapun bisa kita kerjakan. Jangankan gunung, laut dan seisinya bisa kita pindahkan. Itu kata sastrawan kita, Pak Pramudia Anantatur, sastrawan Indonesia. Nah, berikutnya pasti komponennya. Komponennya yang pertama ada, tadi udah sempat dibahas di pasal 30, TNI, Polri, dan rakyat. Sebagai kekuatan utama sistem pertahanan. Kalau keamanan, Polri. Rakyat sebagai kekuatan pendukung. Oke. Nah, sekarang kita untuk merefleksi sedikit ya, refreshing sedikit, kita quiz dulu. It's time to quiz. Nanti linknya saya akan share di grup ya, atau di chat. Ini silakan diketik di apa namanya, di HP-nya ataupun di laptop, wordwall.net/play/12271. Nah, bisa diklik sekarang. Sudah saya siapkan loh. Ayo, semangat ya. Kita saatnya quiz. Nah, ini ntar tampilan seperti ini ntar. Jadi kamu udah ngeklik tadi alamat URL-nya, kamu masukkan nama kamu masing-masing. Misalnya Firman ganteng boleh, atau Fani cantik boleh juga, nggak apa-apa. Ya. Oke, nanti akan tampil hasilnya nanti. Ya, siapa yang dapat ranking 1, nanti akan ada penghargaan dari saya berupa sertifikat. Jadi ayo, nanti saya kasih voucher deh, pulsa. Yuk, semangat. Ranking 1. Oke. Kita lanjutkan. Berikut ya, selain tadi ada sistem pertahanan bisa berjalan dengan baik jika ada namanya kesadaran bela negara.
dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Jadi tanpa adanya kesadaran, mustahil negara kita bisa kuat, mustahil saya katakan. Ini kuncinya di sini, kesadaran. Banyak sekarang, kemarin saya tuh pengalaman kemarin tuh baru, alhamdulillah saya jadi PNS, saya datang pagi-pagi jam 6, saya kaget. Ternyata yang datang tidak ada. Padahal sesuai jadwal itu harusnya hadir. Apakah ini yang namanya abdi negara? Inilah kurangnya namanya kesadaran bela negara bagi bangsa kita sekarang. Nah, perlunya kita membangun dan kalian harus bisa lebih baik daripada generasi yang sekarang. Pasti saya yakin. Ya. Dan jangan berpikir pamrih untuk negara. Tapi berpikir saya ingin berikan untuk negara. Gitu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, apa sih sebenarnya kesadaran bela negara itu? Ada yang tahu nggak? Sadar bela negara? Iya Pak, Yo, kesadaran bela saya nih, negara itu mungkin Firman nih. kesadaran untuk siap dan mempertahankan negara demi apa? Demi keutuhan bangsa dan negara itu sendiri. Oh, tepat Kesadaran banget ini. setiap masyarakat untuk bela negara. Cara Mungkin itu, bicara Pak. udah calon-calon presiden ini di masa depan. Tepat sekali ya. Nah, Firman, tepat sekali. Jadi intinya adalah, maknanya adalah merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Ya. Jadi kesediaan, bersedia, berbakti, berkorban demi membela negara tercinta Indonesia. Oh ya, lanjut. Nah, tadi kan udah dasar hukum sistem pertahanan keamanan. Sekarang ada juga dasar hukumnya bahwa kalian harus bela negara. Yang tahu pasal berapa? Ini harus ingat nih, bagi pedoman kita juga. Ya, ada yang tahu nggak? Pasal berapa? Oke, pasal, nah ini, pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1, dan Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002, pasal 9 ayat 1 dan 2, tentang pertahanan negara. Ya, bahkan di situ ditulis bahwa pendidikan kewarganegaraan nih yang sekarang kalian lagi belajar itu salah satu bentuk ya bela negara, karena dalam PKN itu ada muatan tentang bela negara, tentang nasionalisme. Ini yang harus kita tanamkan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya berkata-kata tapi tindakan. Lanjut ya. Nah, bagaimana sih cara berperan aktif dalam bela negara? Apakah harus dengan perang? Ada yang tahu nggak? Nanti setelah ini ada kelompok ya, kita diskusi dulu. Setelah ini saya memberikan pengantar sedikit, mengingatkan kembali kepada kalian yang sudah saya berikan materi sebelumnya melalui web saya. Saya ingin bertanya kepada kalian, bagaimana caranya berperan aktif dalam melaksanakan bela negara? Apakah harus dengan perang? Ada yang tahu nggak? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa? Adinda Dani? Ya Pak, menurut saya caranya ya sesuai dengan kondisi kita Pak. Sekarang misalnya kita sebagai pelajar, maka peran kita belajar dengan baik, begitu Pak, menghormati Ya. simbol-simbol negara, gitu ya Pak ya? Betul, iya, simbol negara. Ini nih yang sekarang lagi masalah buat kita nih. Kita kurang menghargai simbol-simbol negara, entah lagu kebangsaan, kepala negara, ya. Dengan seenaknya orang Pak, menghina maaf, kepala negara. waktunya 5 menit lagi Oh, iya. Pak. Oke. Ya, tuh contohnya seperti itu. Ya, kemudian, nah ini contohnya. Buka pasti Ibra dan seterusnya. Nah, sekarang waktu kita diskusi. Oke. Nah, jadi diskusinya adalah kalian buat kelompok yang terdiri dari 4-5 peserta didik. Kan kalian berjumlah 36 siswa. Jadi buat kelompok. Nah, sudah ditentukan ya kemarin ya, kelompoknya secara Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 ya, tentang Tentara Nasional Indonesia, dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Terus identifikasi itu
dengan teman sebangkumu tuh. Jadi think, pair, and share. Nah, dengan sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Tuliskan hasil identifikasinya di lembar kerja yang sudah saya siapkan. Ya. Dan yang kedua, coba renungkan apa saja yang sudah kalian lakukan sebagai wujud warga negara yang memiliki kesadaran bela negara. Oke. Nanti kita presentasikan. Ya. Kelompok 1 maju ke depan, sampaikan apa yang ingin disampaikan. Oke. Jangan lupa ditanggapi, dan ketika ingin berpendapat, tangannya dulu, tangan kanan untuk bertanya. Jadi biasakan kita ketika bertanya dalam diskusi selalu ada etikanya. Jadi asingkan tangan dulu, tangan kanan, baru bertanya setelah dipersilahkan. Oke, baik, sudah selesai hari ini untuk diskusinya. Kemudian kita simpulkan bareng-bareng teman ya mengenai pelajaran kali ini. Di diantaranya ada tadi sistem pertahanan, kemudian dasar hukumnya apa, bisa kita lihat di layar. Kemudian tadi ada sistemnya seperti apa, pengertian atau makna kesadaran bela negara, dasar hukumnya, wujudnya seperti apa. Jadi harus tahu, dan paling penting terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yuk kita nyanyi dulu bagi negeri ya. Ya, oke. Jadi kita sama-sama untuk refreshing lagi, nyanyi lagu. Oke. Nah, oke. Lanjut. Nah, ada kata-kata motivasi lagi dari saya. Do the best, be the best, why not the best? Lakukan yang terbaik, jadilah yang terbaik. Kenapa tidak jadi yang terbaik? Ya. Jadi konsep mungkin atau tidak mungkin itu hanya ada dalam pikiran kita. But to Allah, impossible is nothing. Ya, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Asal kita mau berusaha dan berikhtiar, maka di situ datang ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih teman-temanku. Setelah ini mungkin minggu depan kita akan bulan harian, jadi dipersiapkan anak-anakku yang saya cintai dan banggakan, ya, di rumah belajar lagi, diulang lagi materinya. Jika ada kesulitan, silakan hubungi saya lewat chat, ya, hanya dengan bahasa yang sopan dan beretika. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, untuk keluar dari Zoom meeting ini, mohon untuk Adinda Danik mimpin doa dulu. Ya. Adinda Danik. Hadir? Adinda Danik mimpin doa dulu. Atau Nak Firman, mimpin doa lagi. Ya. Ya, siapa? Mantap. Luar biasa nih. Ya, Baik, Pak. Ya, ini Firman apa Danik nih? oh ya, sama Danik aja Pak. Oh, Danik aja, aduh, jodoh kayaknya nih. Ya, lanjut. Ayo. Iya, Gimana? baik. Maaf, jaringan saya putus-putus deh, teman-teman. Nggak apa-apa, Stabil. Yang penting hati kita tak terputus. Nah. Asik. Oke, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, silakan untuk live dari ruang tatap maya ini. Dan jangan lupa jaga protokol kesehatan. Sukses, sehat, dan berkah selalu. Dadah, teman-teman. Oke. Baik, Pak. Baik, Ya, Bu, ya. Bapak Ibu semua, Pertamanya Pak Belum. Doni dan kita komentari sama Bu Weni. Nah, kita lihat peran observer ya. Observernya Bu Elsa sama Bu Nurliana. Ya, silakan Bu Elsa, apa yang mau disampaikan? Iya, terima kasih Bu Al, Bu Wen, Pak Chandra. Ya, Adinda Elsa. Ya, saya. Oh iya Pak Guru sayang. Ya. Iya,
Sedikit saja Pak Chandra, di sini pendahuluan saya lihat sudah bagus, pakai komplit, karena sintak-sintak pendahuluan semuanya itu sudah dilaksanakan. Kemudian masuk di kegiatan inti bagus, teknologinya sangat canggih. Kemudian pendalaman materinya sangat luas. Di bagian penutup, tadi Pak Chandra evaluasinya sudah dilaksanakan belum ya? Iya tadi. Tinggalan kayak Bu. Mungkin Iya. Ya, Saking terpana saya gimana? melihat Adinda Elsa tadi. Saya terpana. Oh, terima Iya. kasih Pak Guru. Jadi sampai lupa penilaian. Seakan-akan bagus nilainya. Semua jadi 100. Oh iya. Gitu. Iya, Bu Al, mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sekarang Bu Nurliana. Mana Bu Nurliana? Ya, Bu Bu. Nurliana ada? Silakan. Ada. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya Pak Chandra mungkin untuk memberikan sedikit kritik dan saran. Ya, terima kasih. Baik, ada 3 poin yang akan Bu Nurliana kok nggak jelas suaranya? Kurang jelas? Pakai headset enggak? pakai Bu. Nah ya, silakan. Terdengar Bu? Ya. Yang untuk di pendahuluan menurut saya Pak Chandra sudah cukup baik. Benar kata Bu Elsa tadi pakai komplit, sudah menanyakan kabar, mengecek on-cam kamera. Nah, untuk di bagian inti tidak terlihat di software. Suaranya nggak kedengaran, Bu? Sepertinya tidak terdengar Bu Nurliana. Iya, Sudahlah, maaf, Bu. Bapak. Iya. Ya. Terima kasih, Bu Nurliana. Lingkungan yang ribut ya di sekolah itu. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih Bu Liana. Ya. Bapak Ibu begini. Dari keseluruhan ada beberapa catatan yang saya sempat amati tadi. Ya. Mungkin Pak Chandra Iya. secara umum bisa dikatakan bagus ya, secara umum bagus. Alhamdulillah. Terima kasih, Tapi Bu. ada hal-hal yang krusial nih Pak Chandra. Iya, Bu. Ya, ada Terima kasih, Bu. sangat krusial yang Baik. harus dibenahi segera ya. Ya. Yang pertama, Ibu sering katakan ya, kalau misalnya Ibu yang udah tua ini mungkin Ananda, Oh iya. ya cocok. Tapi kalau yang muda-muda seperti Pak Chandra ini, jangan Adinda, Iya, Bu. ya nanti melayang yang lain tuh Adinda Fani Iya. yang cantik, aduh udah berbunga-bunga Iya. Adinda Faninya itu kan Itu, Bu, justru itu, Bu. belajar, Justru lihatin itu, Bu. bapaknya. Ya Justru kan ya itu, Bu. maaf ya Bu Fani, nah, ini contoh ini. Ya contoh. Maaf Iya. ya Bu Fani atau Bu Elsa, Elsa sayang, Adinda Elsa sayang. Udah Iya. besok tuh tiap hari PKN aja biar Pak Chandra yang masuk. Jadi problem pula Pak Chandra. Jadi maksud Ibu begini, ketika Ya, Bu, kita siap. tua tuh pengen ngomong Ananda, tapi kalau misalnya nanti yang muda-muda tuh kayaknya nggak pantas lah Bu Ananda. Oh, iya. Nah, coba Ya. aja siswa-siswa semua. Oh, iya. Jadi masih Ya. ada di bawahnya ya siswa-siswa semua. Bapak harapkan ini coba siswa Bapak Fani silakan. Nah, daripada Adinda Fani yang cantik misalnya kan, aduh berbunga-bunga Bu Fani nanti ya, misalnya maaf ya Bu Fani ya, contohnya nanti kalau di kelasnya seperti Iya, Bu. itu. Terima kasih, Bu. Nah, jadi itu Pak Chandra ingat ya, Siap, Bu. saya mengharapkan panggilan kita Iya. itu dalam kondisi kasih sayang, tapi dalam frame yang memang antara guru dengan siswa. Siap. Jadi kalau misalnya nggak mau dipanggil Ananda, ya panggil siswa semua, Ya. siswa Bapak yang Bapak banggakan, siswa Bapak yang cerdas semua, Bapak senang, bla 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 bla. Daripada kesannya itu Pak Chandra apa ya? Memberi ruang bagi orang-orang yang anak SMP, SMA itu kan puber ya. Apa ya, Bu? Udah Ya? berbunga dia, jadi kan nggak tercapai. Ambiar ya, Bu. Apa Bu? Bikin ambiar siswa. Iya. Iya, ambiar langsung.
Pernah Bu kayak gitu? Jadi itu yang saya tekankan Pak Chandra ya. Iya Bu. Boleh Siap. kita dekat sama siswa, Iya. ada batas-batasnya. Siap Bu. Jadi kalau kata-kata yang biasa keseharian sama teman-teman, sayang, apa kan sekarang anak milenial sekarang itu biasa aja. Orang udah tahu maksudnya itu sayang dan tanda petik. Tapi kalau anak-anak yang lugu, yang misalnya baru keluar rumah atau gimana lah namanya, karakteristik siswa kita kan kita bisa pahami itu. Nanti berbunga-bunga dia susah bulan Pak Chandra kan? Itu yang pertama. Jadi panggilan sayang, Adinda itu jangan ya. Siswa siap. Bapak, jadi ada ketegasan dari itu yang pertama. Yang kedua, vokal Pak Chandra. Yang lain bagus, ini yang harus disingkatkan nih vokal. Vokal itu agak kurang clear kalau menurut pendengaran saya, ya atau gimana Bapak Ibu semua, ya agak clearkan sedikit, ya mungkin agak kecepatan atau apa, atur intonasinya sehingga kita bisa melihat siswa kita paham. Ya sama, saya aja sudah dari tahun 93 ngajar sampai sekarang udah berapa tahun itu? SK saya Maret 93, berarti 27, udah 28 tahun Maret kemarin ini. Nah, jadi tetap juga kalau saya sedang berbicara itu, ini ya, berbicara itu semangat. Kadang-kadang kecepatan, kadang saya sudah pesan ke mahasiswa. Nanti kalau Ibu ngomongnya cepat, ingatkan Ibu ya. Nah, lagi bicara nah, Bu, cepat sekali Bu, nggak bisa kami nangkap. Oke, dipelan-pelankan. Itu kebiasaan kita manusiawi itu ya. Jadi itu perlu dilatih ya. Udah 28 tahun mau 30 tahun lagi kita kadang-kadang bicara itu sering cepat sekali. Oke, itu yang kedua. Kemudian ini yang menyangkut materi nih Pak Chandra. Sangat disayangkan ya pembukaan yang bagus tapi fakta gambarnya itu nggak nampak misalnya. Pak Chandra mengatakan Laut Cina Selatan sedang memanas. Nah, gimana kondisinya? Mana sih Laut Cina Selatan itu? Jadi imagine anak itu ada dia di ini loh ada kapal perang, ada kapal asing yang coba menduduki Laut Cina Selatan atau ada perang segala macam itu ceritakan. Nah, karena berita-berita hoax itu tayangan lagi, padahal Pak Chandra kan sudah sangat bagus itu. Banyak sekali tayangan-tayangan gambar di belakangnya, tapi di permulaan, ya namanya kesannya di dalam iklan, saya nggak coba mengiklankan, ya kesan pertama itu selalu membuat orang tertarik nih. Oh iya ya benar ada fakta-fakta di Laut Cina Selatan seperti ini, banyaknya berita-berita hoax dan sebagainya. Yang Pak Chandra identifikasi itu bagus, tapi nggak bisa kita katakan anak tahu semua. Pasti mereka perlu gambar yang coba untuk merangsang pemikirannya untuk membayangkan, oh ini kondisi Laut Cina Selatan ya. Lalu satu lagi yang terakhir ini game tadi. Game itu menarik, tapi nggak selesai loh game aja diapakan gamenya. Apa sih spirit dari game itu kan belum nampak. Nah, lalu terakhir saya rasa keseluruhan packaging yang Pak Chandra hadirkan itu bisa jadi model bagi Bapak Ibu yang lain. Ya, IT bagus, media bagus, model pembelajaran juga bagus. Nah, tapi jangan lupa ya, nuturan efeknya kenapa di belakang aja diberikan. Kita guru PKN tadi waktu Pak Edo sampil kan Ibu sudah mengatakan, mulai dari pertama kita ambil hikmah tujuannya apa, kegunaannya apa, maksudnya apa. Jadi yang kita ajarkan itu nyampai sama anak kita. Ya, nah, seperti Pak Edo tadi kan Ibu sudah katakan supaya nanti Ananda ketika jadi pemimpin ya kita mengetahui mana format sistem politik yang memang menghadirkan pemimpin yang Pancasilais ya. Nah, misalnya ini. Jadi kenapa ketahanan itu perlu kita ini kan tujuan pembelajarannya jelas, tapi apa sih di balik tujuan itu yang bisa kita sampaikan secara sederhana ya, secara kontekstual agar anak kita punya pemahaman yang sama dengan yang akan kita ajarkan sehingga dia menikmati learning experience itu dengan baik. Ya Pak Chandra ya. Siap. Jadi terima kasih atas kritikannya. Ya, tapi itu tadi yang jadi catatan saja untuk rencana tindak lanjut ke depannya nanti. Mungkin itu saja. Silakan Bu Weni. Baik Bu Al, terima kasih Bu Al. Pak Chandra,
Ya, Sebentar Ibu. mau ditanya dulu nih, belajar Iya. di sekolah ataupun daring sudah diterapkan seperti ini Pak Chandra? Menggunakan media bahan ajar yang sudah sudah baik Iya. seperti ini sudah digunakan? Alhamdulillah sudah, Bu. Alhamdulillah. Oh sudah ya. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti catatan dari Bu Al, dari kita bersama teman-teman Iya, juga betul. bisa jadi perbaikan ya Pak Chandra ya. Iya. Pertama dahulu saya melihat Pak Chandra kuatnya itu di media, di bahan ajar. Itu memang harusnya kita punya semua. Artinya kita belajar juga untuk seperti ini. Karena ketika pembelajaran menggunakan bahan ajar dan difasilitasi media, itu memang mempermudah peserta didik kita untuk belajar tentunya dan mempermudah kita dalam kegiatan itu. Ini mohon maaf Bu Al, Bapak yang Ibu yang lain, andaikan juga ada kendala jaringan karena ini tidak di tempat yang sama. Jadi andaikan nanti izin, tapi mudah-mudahan sudah stabil jaringannya. Jadi untuk keseluruhan dari penampilan Pak Chandra peer teaching kali ini itu bersih sudah disiapkan dengan baik, sudah dimatangkan. Lalu pelaksanaannya tadi secara umum betul-betul sudah terlihat rangkaian kegiatannya. Hanya saja betul seperti yang disampaikan Bu Al, yang persoalan guru-guru muda ini hampir sama Bu Al, mereka memang merasa dekat betul dengan siswa sehingga kadang-kala ada hal-hal yang harus dimiliki seorang guru itu harus kita pegang baik-baik betul. Apa salah satunya yang disampaikan Bu Al tadi, mulai dari penyampaian kata-kata, usahakan umum, usahakan tidak menimbulkan perasaan dan tidak asumsi lain gitu dari peserta didik kita. Sedangkan ya seperti itu, apalagi siswa SMA ya disuruh cepat dapat jodoh nggak tercapai. Hilang sinyal. Sinyalnya macet dulu. Ya gitu ya Pak Chandra. Iya, Bu. Bu En, maaf sinyalnya macet. Sinyalnya macet. Bu En. Hilang sekarang. Memang bermasalah tadi Bu En saya katakan. Mungkin apa yang disampaikan Bu En itu benar tadi Pak Chandra ya. Semuanya bagus itu. Tapi hal-hal tadi yang sudah Ibu garis bawahi itu coba ditingkatkan ya. Misalnya menerapkan pembelajaran mendidik itu bagus. Ya, bagus. Bu A. Ya, bisa Bu ini. Oke, lanjut Bu ini. Ya, baik Bu A, sebentar lagi habis ini pindah ke tempat yang biasa ya Bu A. Lanjut. Soalan ini. Bu En, maaf izin agar lebih stabil. Tapi dilanjutkan dulu Bu. Yang pertama sudah disampaikan. Kita juga sudah mendengar bersama masukan dari Bu A. Halo Bapak Ibu. Ya, dengar. Halo. Oke. Pak Chandra, hadir. Yang umum itu tidak. Bu Eni, coba kameranya dimatikan aja dulu. Soalan bicara aja. Kita off cam aja, off cam. Kita aja. Nggak dengar kayaknya Bu, putus. Ya, putus-putus kayaknya ya. Putus sih. Halo Bu Eni. Udah pindah-pindah Bu Eni, silakan berpindah ke tempat biasa ya Bapak Ibu. Jadi hal-hal yang putus tapi. Hilang lagi. Hilang lagi Bu Eninya ya. Iya. Nah ini tadi biar Bu Eni nanti berpindah. Baik Pak Chandra. Ya, jadi pengelola kelas juga sudah bagus. Waktu tadi nih Bu Chandra. Coba Pak Chandra meng-range waktu. Kan kita tahu nih 30 menit untuk tampil jadi guru. Nah di range waktunya saya kemarin itu sudah mengatakan expose lah hal-hal yang bisa menjual tanda petik. Sehingga nampak semuanya bahwa ini loh yang bagus-bagus dihadirkan Pak Chandra. Tapi bukan berarti menampilkan pendahuluan, inti, dan penutup.
Oke ya, mungkin itu saja Bapak Ibu yang lainnya. Ya. Kita persilakan lanjut satu lagi ya. Nanti kita siang 2 lagi. Ya, kita lanjut satu lagi.